Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa atau review dari dua pertandingan Piala Dunia tahun 2026. Yang pertama pertandingan dari grup I antara Prancis melawan Senegal yang berakhir untuk kemenangan Prancis dengan skor yang meyakinkan 3-1. Dan yang kedua dari grup J antara juara bertahan Argentina melawan Aljazair yang berakhir untuk kemenangan Argentina dengan skor yang telak 3-0. Seperti yang kita ketahui teman-teman bahwa final Piala Dunia lalu tahun 2022 yang diselenggarakan di Qatar mempertemukan Argentina melawan Prancis di pertandingan Grand Final. Dan seperti juga yang kita pahami bahwa pertandingan Grand Final tersebut adalah showcase atau juga pertunjukan kehebatan dari Lionel Messi dan juga Kylian Mbappe yang sama-sama mencetak gol di pertandingan final tersebut. Bahkan Messi mencetak 2 gol dan Mbappe mencetak hat-trick alias 3 gol. Artinya tentu kita menanti performa dari Mbappe dan juga Messi yang kebetulan bermain di hari yang sama. Cuma bedanya memang Prancis bermain lebih dulu. Dan sebelumnya juga saya mengatakan bahwa Prancis adalah salah satu tim yang akan kesulitan untuk bisa lolos sampai ke final. Dan feeling saya kemungkinan mereka akan mentok di babak perempat final. Tetapi sebaliknya, saya menjagokan Argentina untuk minimal lolos sampai ke babak semifinal. Namun yang bisa kita lihat bahwa Prancis yang mendapatkan tekanan luar biasa dari Senegal di babak pertama ternyata bisa bermain lebih baik di babak kedua dan meraih kemenangan yang penting. Sedangkan Argentina seperti yang kita saksikan di pertandingan yang baru saja berakhir, bahwa para pemain mereka menikmati jalannya pertandingan, tampak jelas mereka tidak punya beban sama sekali dan mereka bisa menghancurkan Aljazair dengan skor yang telak 3-0. Jadi dua tim ini yang saya lihat di performa mereka, yaitu mereka mengandalkan murni kolektivitas. Bahwasannya Mbappe bisa mencetak 2 gol dan Messi bisa mencetak hat-trick, itu memang adalah kehebatan dari dua pemain tersebut yang memang punya visi yang luar biasa. Jadi ya tinggal kita tunggu pertandingan selanjutnya, yaitu Bang Dodo. Karena kan ya banyak yang selalu mengkomparasi atau juga membandingkan antara Messi dengan Ronaldo, kemudian Messi dengan Mbappe, dan tentunya Ronaldo dengan Mbappe atau Ronaldo, Messi, dan Mbappe. Walaupun kita tahu ini adalah Piala Dunia terakhir lah bagi Messi dan juga Ronaldo. Sudah pasti nggak mungkin nanti mereka main lagi kalau usianya sudah jauh ya, nanti 4 tahun lagi. Jadi ini sudah terakhir. Tapi bagi Mbappe kan dia masih punya nanti 4 tahun lagi. Tapi kan dia juga tentu ingin kalau bisa membawa Prancis juara lagi, sehingga dia bisa membawa Prancis 2 kali menjadi juara. Jadi ini menarik nih. Neymar sayangnya cedera kan, jadi dia memang belum bisa bermain bagi Brazil. Tapi sayangnya Neymar main mungkin juga bisa berbeda itu lawan Maroko. Cuman kan Ancelotti belum mau kasih dia main. Oke, saya ingin membahas dulu pertandingan pertama Prancis melawan Senegal. Yang awalnya saya kira Senegal bisa membuat kejutan, dan pada saat saya nonton pertandingan ini saya kira aduh nih Prancis kok mainnya parah banget ya babak pertama itu. Bahkan Senegal yang menciptakan lebih banyak peluang loh. Saya ingin membahas starting lineup dulu ya. Dari Prancis, Mignon, Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez. Sebetulnya Prancis belakangnya sih bagus, kipernya oke lah ya, Mignon juga oke. Tapi di tengah ini saya agak ragu loh. Tchouaméni, Rabiot, oke Rabiot juga mainnya bagus, bahkan dia memberikan 1 assist. Dan dia seperti adalah bad boy ya, ini di Prancis ya, banyak sekali pelanggaran dia buat ya. Dan memang karena dia beberapa serangan dari Senegal itu bisa dipatahkan di lini tengah. Olise, Dembele, Doué. Nah ini maksud saya, ini 3-3 ini terlalu attacking. Jadi ketika 3-3 ini terlalu attacking untuk support Mbappe, belakangnya ini kadang-kadang sering kecolongan antara Rabiot dengan Tchouaméni. Maka itu kalau kita lihat bahwa para pemain Prancis cukup banyak melakukan pelanggaran, terutama dari Rabiot. Dari Senegal, kita tahu tim ini lolos ke final Piala Afrika, bahkan seharusnya menjadi juara kan, mereka sudah menang, tapi karena para pemain mereka walk out di pertandingan final tersebut, kemudian dicabut gelar itu dan diberikan kepada Maroko. Ada Edouard Mendy, ada Koulibaly, ada Niakate, ada juga Diatta, ada juga Diouf. Memang kita tahu pemain-pemain mereka bermain di Eropa. Ada juga Idrissa Gueye, kemudian ada juga Pape Gueye, di depan ada Sarr, ada Kamara, ada Mane, ada Nico Jackson. Nico Jackson ini memang dikenal ya sebagai pemain yang biasa miss chances ketika dia membela Chelsea. Terbukti juga di pertandingan ini kan. Sulit sekali dia untuk mencetak gol ya, padahal peluangnya banyak nih.
Dari jalannya pertandingan, Senegal ini nggak mau bermain bertahan, mereka berani menyerang. Dan saya pikir itu yang membuat para pemain Prancis kewalahan di babak pertama. Karena kalau kita perhatikan para pemain Prancis mau tidak mau harus menunggu dulu di tengah. Tapi Prancis kalau saya perhatikan nih mainnya lebih cepat memberikan direct ball. Jadi jarang banget mereka tuh main bersabar ya. Jadi kalau bola sudah masuk ke tengah pasti diberikan ke depan. Karena mereka punya banyak pemain yang bisa berlari kencang seperti Dembele, Mbappe, dan juga Olise. Tapi ketika Olise lebih sering menunggu bola di depan, nah suplai bola ke Mbappe ini tersendat. Walaupun Mbappe mendapatkan beberapa kali suplai bola, tapi sering kehilangan bola. Sering kontrolnya tuh gak bagus. Jadi di babak pertama ini saya agak bingung juga kenapa Mbappe begini ya. Gak seperti biasanya. Dan jika Mbappe main seperti itu terus, wah udah sulit Prancis ini meraih kemenangan. Tapi kan Mbappe ini adalah pemain yang bisa tiba-tiba sprint ya, jarak pendek yang memaksa para pemain Senegal itu melakukan pelanggaran. Maka itu di babak kedua, saya melihat bahwa dengan Olise ditarik sedikit ke belakang untuk lebih sering memberikan bola dari belakang. Nah, di situ kita melihat beberapa kali dia bisa memberikan umpan-umpan kunci yang akurat ke depan. Karena kalau kita melihat dari dia punya statistik dari key passes, dia pemain yang paling banyak memberikan key passing yang sukses, yaitu sebanyak 5 kali. Dan dia pemain yang bisa create 2 chances yang berbahaya. Ya, artinya memang pemain ini ketika dia turun ke belakang, jika kalian melihat heat map-nya, dia lebih banyak berada di tengah dibandingkan babak pertama ketika dia berada lebih banyak di sepertiga lapangan bagian penyerangan atau di pertahanan Senegal. Dan itu true pass itu yang mahal sih kepada Mbappe, luar biasa dia berikan. Mbappe bisa finishing. Setelah itu saya agak bingung kenapa Dembele ditarik keluar ya. Memang Dembele sih cuma lari-lari aja ya, nggak banyak fungsinya juga. Tapi ternyata yang dimainkan adalah Barcola, juga rekan dia di PSG, yang punya kecepatan juga. Dan Barcola ini sebenarnya lebih bagus sih dalam finishing dan terbukti kan. Ketika Rabiot memberikan true pass juga tuh bagus kepada Barcola dan dia bisa mencetak gol. Walaupun sebelumnya saya kira itu udah penalti itu menit 60 kan. Mbappe ada duel dengan Sadio Mane. Saya kira itu penalti, tapi ternyata wasit mengecek monitor di pinggir lapangan dan tidak memberikan penalti. Nah, itu juga menarik gitu ya. Kemudian Barcola sudah 2-0 dan Mbaye bisa mencetak gol, tapi itu sudah injury time. Saya sudah yakin nih sulit nih mereka mendapatkan poin. Tapi kemudian Mbappe bola liar bisa di shooting seperti itu. Walaupun Senegal sudah keluar menyerang gak lama nih setelah Senegal mencetak gol. Jadi memang saya melihat bahwa yang menjadi pembeda di pertandingan ini adalah Kylian Mbappe. Tapi jika Olise tidak bermain sedikit ke belakang, maka saya gak yakin sih Prancis bisa mencetak sampai 3 gol walaupun ada peran dari Rabiot. Tapi saya melihat Dembele apalagi Doué ini mengecewakan sekali performanya. Doué memang pemain muda, tapi dia sudah punya pengalaman luar biasa lah. Kita tahu di final Liga Champions sebelumnya bermain di Olimpiade juga kan, yang di Paris kan. Jadi ini yang harus dipertahankan adalah performa dari para pemain Prancis di depan juga selain Mbappe. Kalau cuma mengandalkan Mbappe berat ini. Ada Ryan Cherki masuk, tapi saya pikir belum bisa berkembang. Barcola bagus. Dan dari Senegal saya berharap mereka bisa membuat kejutan, tapi ternyata permainan menyerang mereka tidak diimbangi dengan pertahanan yang solid. Walaupun Edouard Mendy juga beberapa kali melakukan pelanggaran penyelamatan yang krusial. Dan sekarang saya ingin membahas pertandingan kedua antara Argentina melawan Aljazair. Dari awal saya sudah yakin tidak akan ada kejutan di pertandingan ini. Gak mungkin seperti pertandingan pertama Argentina di Piala Dunia sebelumnya 2022 yang mereka kalah lawan Arab Saudi. Saya yakin gak mungkin mereka kalah. Imbang pun enggak. Tapi feeling saya Argentina menangnya tipis. Karena pertandingan pertama kan tuh selalu sulit. Tapi pas saya nonton 5-10 menit itu ya, sebetulnya para pemain Argentina sepertinya gak mau main loh. Ya mereka gak mau tuh main dengan tempo tinggi. Mereka santai, tenang aja. Artinya apa? Artinya memang para pemain ini sudah punya yang namanya mentalitas juara, para pemain Argentina. Pada saat 2022 lalu memang belum. Karena mereka struggling kan, bahkan untuk lawan Arab Saudi first match. Tapi ini sekarang first match mereka sudah cair banget permainannya. Jadi itulah efeknya kalau sudah menjadi juara dunia atau juara Liga Champions lah istilahnya, pasti musim berikutnya udah lebih beda permainannya. Auranya saja sudah beda. Apalagi kalau kita melihat materi pemain dari Argentina, kan mayoritas adalah pemain-pemain yang sebelumnya membawa mereka juara tahun 2022 lalu kan. Emi Martinez, Montiel, Romero, Lisandro Martinez walaupun dia jarang bermain sebagai starter di Piala Dunia sebelumnya. Kemudian ada De Paul, ada McAllister, ada Enzo Fernandez, ada Almada, ada Messi, ada Lautaro Martinez. Ini kan sudah pemain-pemain yang biasa bermain di World Cup. Jadi gak perlu khawatir juga mereka. Itu yang saya melihat membuat mereka punya
mereka punya chemistry itu sudah jalan. Kalau nggak salah ini pemain baru nih Facundo Medina ya, kayaknya dia sebelumnya belum main nih di Piala Dunia. Nggak banyak, palingan sedikit pemain-pemain barunya. Aljazair memang mayoritas para pemain mereka bermain di Eropa. Yang saya kenal adalah Riyad Mahrez, kemudian ada anaknya Zidane juga di penjaga gawang, Luka Zidane. Ya tapi saya melihat mereka justru terpancing untuk keluar menyerang, tapi di belakang tuh selalu kena dengan 1-2 sentuhan passing di antara para pemain Argentina. Argentina memang tidak menciptakan sampai selusin peluang, tapi peluang-peluang yang mereka ciptakan itu banyak yang berbahaya dan conversion rate mereka bagus. Ada 5 peluang berbahaya bisa mencetak 3 gol. Ya memang 3-3-nya Messi. Tapi ya inilah yang diperlukan, yaitu konversi dari peluang-peluang yang diciptakan. Dan first goalnya Messi ini kan gila ya, padahal sebelumnya tuh Messi sudah mencetak gol tapi dianulir karena offside. Terus dari Aljazair juga sudah mencetak gol si Chaibi ini, tapi juga offside. Itu saya kira gol loh. Padahal mereka sudah selebrasi, itu menit ke-10. Kemudian Messi bisa mencetak gol ketika pengawalnya, bodyguardnya kan, De Paul itu memberikan umpan, through pass lagi, gagal dipotong oleh pemain Aljazair. Tapi yang saya bingung kok Messi gak dikawal. Bebas loh Messi ini. Biasa Messi ini kan dikawal ketat, tapi dia langsung bisa shooting walaupun dia punya opsi untuk membagi bola ke kanan atau ke kiri. Tapi dia shooting langsung dan dia bisa mencetak gol yang indah. 1-0. Wah, saya pikir ini sih udah no comeback untuk Aljazair. Udah, apalagi mencetak gol Messi itu udah beda banget. Tapi di babak kedua, Scaloni melakukan beberapa pergantian pemain seperti Molina masuk, Nico Gonzalez masuk, Julian Alvarez masuk. Ini apa? Untuk mempertajam serangan di depan dulu nih, Alvarez dan Nico. Molina kita tahu untuk bermain lebih di belakang ya. Molina juga sebelumnya bermain kan di Piala Dunia kan. Nah itu kan, dia bermain di Piala Dunia sebelumnya. Nah jadi memang nih banyak pemain Argentina yang lama. Jadi nggak perlu lagi dicari adaptasi lagi di Piala Dunia gitu. Dan Messi bisa mencetak gol lagi, bola muntah itu ketika McAllister shooting dari jarak jauh. 2-0, saya kira akan 4-0. Tapi kemudian Messi mainnya kok menari-nari dia ya. Enak banget loh dia main ini. Ini Messi ini sudah gak perlu membuktikan apapun. Kalau gak juara pun gak masalah kali ini. Dia sudah juara banyak loh. Copa America, Liga Champions, Liga Spanyol beberapa kali, Copa del Rey, Piala Super Eropa, Piala Dunia, gak perlu membuktikan apa-apa. Maka itu sebelumnya tuh, yang tahun 2022 ada tuh, jejak digitalnya saya mengatakan, bahwa the real GOAT itu Lionel Messi. Karena dia sudah mendapatkan Piala Dunia, dia sudah juara dunia. Dengan bersusah payah juga pada tahun 2022 lalu, walaupun banyak yang mengatakan bahwa itu Piala Dunia sudah untuk Messi. Saya gak yakin, karena lawan Belanda saja setengah mati mereka lolos melalui penalti. Final saja hampir mereka kalah lawan Prancis. Kalau itu ada Colomwani, kalau nggak salah pemain Prancis yang shooting tapi bisa di-save oleh Emi Martinez. Kalau Emi Martinez gak save itu di masa injury time, yang sudah tinggal 1 menit, bukan injury time, extra time yang sudah tinggal 1 menit, udah juara Prancis kan, udah menang 3-4. Jadi Messi ini udah gak perlu membuktikan apapun. Tapi gol dia yang ketiga ini lagi-lagi kelasnya, presisi dia melakukan placing. Yang dia lakukan sepanjang hidup dia, gila loh ini loh. Dapat umpan dari Nico Gonzalez, dia placing seperti itu. Wah, kalau Messi sampai bawa Argentina ke final lagi, saya gak yakin sih akan ada tim yang bisa mengalahkan Argentina kalau dia bisa bawa ke final. Tapi feeling saya seharusnya sih sampai semifinal sih bisa lolos. Memang ini first match. Siapa yang mengatakan Argentina sudah pasti lolos? Memang ini pertandingan pertama. Tapi saya melihat cara bermain Argentina ini yang tenang seperti santai. Saya gak melihat para pemain mereka banyak berkeringat juga. Kemudian mereka nanti akan berhadapan dengan Austria dan juga Jordan. Ya seharusnya bisa menang lah mereka. Ini grup mereka ringan banget seperti yang saya katakan. Jadi saya pikir ketika Mbappe sudah mencetak 2 gol, Messi sudah hat-trick. Ya ini menunjukkan bahwa memang 2 pemain ini adalah pemain kelas dunia. Ya mungkin banyak yang akan mengatakan Ronaldo juga tidak perlu membuktikan apapun. Iya, gak perlu membuktikan apapun. Tapi kan dia masih mengejar Piala Dunia ini. Jadi teman-teman, setelah Prancis menang, Argentina menang, tentu kita tunggu apakah Portugal bisa meraih kemenangan dan apakah Inggris nanti bisa meraih kemenangan. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.